Waktu adalah penerjemah terbaik untuk segala luka dan gores akan tak sampai gitu. Tulislah pengalaman sendiri, itu akan lebih mudah karena itu sepertinya memang relevan untuk penulis-penulis pemula. Nah, itu proses awalnya. Tulis apa yang ada di diri kita dulu. Kalau memang menurut naluri kamu ingin menulis, silakan. Dan disitulah prosesnya kamu belajar gitu. Dalam kesempatan ini hadir bersama kita Suci Aryani. Ya, Bang Didi. Dalam waktu dekat bakal diwisuda menjadi seorang Suci Aryani, sarjana Pendidikan. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, bicara bahasa Inggris. Yes, I can speak English and my friend from the leader organization English department pernah kemari. Oh ya. Mr. Rizky. Yes, I have watched Mr. Rizky. Mr. Rizky is my senior in English department. I know him. Ya. Oke. Oke, siap. Ya, kalau udah bahasa Inggris udah lewat kontennya, kita lanjut. Nah, kita bicara Suci Aryani, menarik nih. Senang rasanya Suci bisa hadir di podcast kami, Dek. Nah, Suci bisa hadir di sini yang dimana kita mau pingin tahu nih tentang Suci Aryani, calon sarjana pendidikan yang akan bakal diwisuda. Identik seorang Suci itu identik seorang penulis yang kita dengar di kalangan kampus Unsam. Malah belum sarjana saat itu sudah mulai menulis, benar gitu? Iya, sekarang juga belum sarjana sih sebenarnya. Belum, tapi masih nulis. Iya, masih menulis. Waktu itu menulisnya sebenarnya awalnya itu dari SMP. Kalau nggak salah itu tahunnya 2010 atau 2009. Jadi pembelajarannya itu prosesnya itu udah 10 tahun ya sampai sekarang. Dan waktu itu buku pertama publishnya tahun 2017. Waktu itu kalau nggak salah Agustus, pertengahan 2017 itu novel pertama yang alhamdulillah publish. Dan itu yang pertama sih. Sampai bisa keluarin novel yang akhirnya dipublish dan diproduksi ya. Ya. Dan sudah tersebar di pasaran, artinya hari ini sudah terpasang di marketplace. Karena itu penerbitnya indie, jadi segala proses pemesanannya sistemnya masih PO, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu masih bisa diorder di marketplace. Ya. Dan itu di semua marketplace atau beberapa marketplace? Di beberapa, tergantung ini penerbitnya ini marketplace-nya ada di mana aja kayak gitu. Karena kan waktu itu tahun 2017 masa-masanya terbitin novel kayak penerbit indie yang orang-orang bakal mikir itu serius gitu. Itu serius deh ke situ. Teman-teman aja masih telepon, Suci serius mau nerbitinnya di situ. Masih kenapa? Kok ada pada yang ragu? Ya, dan mereka masih kayak ragu gitu. Uci cuma bisa bilang kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu gitu. Dan ini naskahnya cuma bakal ada di laptop aja. Mau sampai kapan ini nggak boleh kayak gini gitu. Berarti sebelumnya memang Suci sudah mulai menulis dari SMP dan karyanya itu sudah mulai penuh itu di laptop ya. Dan akhirnya bisa diterbitkan. Itu penerbitnya apa tadi? Penulis Muda Publisher. Oh. Dan sudah di launching ya, kalau nggak salah saya, masih pernah di launching ya. Iya. Di salah satu acara ya. Iya, waktu itu. Iya, waktu itu. Kalau nggak salah novelnya berjudul Alun-Alun Jingga. Alun-Alun Jingga. Jadi kayak orang-orang pasti bakal nanya, orang-orang yang belum baca pasti bakal nanya, Alun-Alun Jingga itu filosofinya apa atau maknanya seperti apa. Nggak ada makna yang sebenarnya terlalu gimana, itu cuma gambaran kalau segala sesuatu yang memang benar-benar kayak kita anggap bagus, sempurna, sebenarnya nggak seperti itu, pasti akan ada akhirnya juga kayak gitu. Alun-alun Jingga, seperti yang Suci sampaikan tadi.
Itu genre novel itu kemana arah? Romantika, misteri atau action Itu atau komedi? genrenya romantis. Kalau antara action, misteri, science fiction itu romantis. Tapi bukan hanya tentang kisah percintaan dua manusia, tapi di situ juga bagaimana pembelajaran seseorang terhadap hidupnya digelut tentang berbagai hal yang kita nggak bisa paham dan bagaimana dia survive gitu. Artinya bukan bercerita tentang percintaan saja ya, tapi lebih daripada itu. Pembelajaran hidup bahwa ya kita mungkin bisa berencana sesempurna mungkin, seunik mungkin, tapi kan kita nggak bisa menentukan waktu. Mungkin bisa disiasati mau seperti apa, tapi kan kita nggak bisa menentukan harus seperti apa gitu. Jadi kenapa bicara alun-alun jingga itu kok saya pernah dengar nih. Ya, saya pernah dengar dari adik-adik kita juga kan. Katanya buku ini enak dibaca katanya. Novel itu enak, kutipan-kutipannya menyayat hati ketika kita baca. Ada nggak ada kutipan-kutipan yang bisa kita dengar saat ini yang bersumber dari novel Alun-Alun Jingga? Penulisnya kan udah di depan langsung ya kan? Kalau kutipan yang paling, kalau kita lihat bukunya itu emang ada di tagline-nya di bawah judulnya itu, waktu adalah penerjemah terbaik untuk segala luka dan gores angan tak sampai gitu. Itu ada di bawah judul. Jangan cepet-cepet. Ini dalam ini bahasanya. Bisa diulang sekali lagi? Waktu adalah penerjemah terbaik untuk segala luka dan gores angan tak sampai. Itu banyak maknanya itu. Iya. Kayaknya setiap orang pasti bakal mengalami proses di mana waktu itu pasti bakal jadi penyembuh atas apapun, walaupun mungkin itu hanya ya kalimat penenang aja. Pada nyatanya ya hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu hanya akan ditutupi oleh hal-hal baru gitu. Dan itu nggak mudah ngelewatinnya kan. Itu cuma untuk motivasi aja kan, supaya kita move on. Kalau bahasa-bahasa biasanya ya masa lalu ya masa lalu, ya masa depan menantimu kan begitu. Dan orang nggak tahu, misalkan ada orang putus cinta, dia ingin melupakan masa lalu dia, dan orang-orang pasti selalu mengatakan kepada dia, ya udah lupain loh, banyak wanita lain. Misalkan ini si laki, banyak wanita lain, banyak teman-temanmu yang bisa memberikan jalanmu itu ke arah lebih baik, masa depan menantimu. Dia terus dipresur, seakan-akan motivasi itu bisa membuat dia move on, dan di saat itu dia percaya. Saat itu besoknya ketika dia sendiri, dia balik lagi. Itu kenyataan begitu kira-kira. Ya, kenyataannya seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau emang kita nggak bisa hari itu juga ya udah biarin aja. Nggak semuanya harus diselesaikan hari itu juga, nggak semuanya harus diselesaikan besok juga. Kan emang setiap orang punya perjalanannya masing-masing yang pastinya kita nggak bisa samain sama siapapun gitu. Dan di Alun-Alun Jingga itu menggambarkan itu semua. Iya, menggambarkan itu semua. Nah, bicara penulis tadi. Rata-rata kan penulis, kalau bicara penulis pasti itu seperti menggambar dirinya sendiri. Sepertinya begitu ya. Tapi untuk penulis-penulis yang masih awal-awalnya menulis, orang ada yang bilang kalau tulislah pengalaman sendiri, itu akan lebih mudah. Karena itu sepertinya memang relevan untuk penulis-penulis pemula. Nah, itu proses awalnya. Tulis apa yang ada di diri kita dulu. Tulis apa yang deket dulu. Seiring berjalannya waktu kita berproses, belajar, banyak baca, banyak nulis juga, karakter penulisan sendiri pasti bakal terbentuk gitu. Enggak harus melulu menuliskan tentang diri sendiri gitu. Karena setiap penulis itu harus punya banyak sudut pandang. Dia harus bisa menulis berdasarkan sudut pandang apa misalnya singa, atau berdasarkan sudut pandang dari hal-hal yang kita nggak bisa dapatkan dalam waktu satu malam gitu. Kita harus berproses dulu. Misalnya gini, misalnya Bang Didi ketemu sama diri Bang Didi sendiri. Bang Didi ketemu sama diri Bang Didi sendiri yang punya banyak sekali wajah. Terus yang satu wajahnya ini orangnya suka bully.
bullying gitu. Sampai yang abang bully itu mau bunuh diri segala macam. Nah, abang ketemu lagi sama diri abang yang lain. Lalu diri abang yang lain ini adalah orang yang sangat pintar. Sampai tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu ketemu lagi sama diri abang yang lain. Diri abang yang lain ini adalah orang yang asik sekali. Orang yang pokoknya asik lah gitu. Teman yang memang benar-benar menyenangkan. Lalu diri abang yang lain adalah diri abang yang benar-benar rapuh, benar-benar seperti tidak bisa ditolong, benar-benar seperti hancur gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu dapat dituangkan dalam tulisan gitu. Dapatnya dari mana hal-hal yang ada di luar konteks pemikiran kita sendiri? Ya belajar, banyak baca, banyak nulis. Hal-hal kayak gitu saya sering bilang sih di webinar penulisan. Hal-hal yang kayak gitu nggak didapetin dalam waktu 1 malam. Tidak didapatkan dalam waktu 1 malam. Nggak didapetin setelah kalian selesai ikutan webinar bersama Suci Aryani itu kalian nggak bisa langsung bagus nulisnya, nggak bisa langsung bagus imajinasinya, nggak bisa langsung semudah itu dapat imajinasi apa enggak. Tapi harus banyak baca dan nulis gitu. Ya, itu memang pada dasarnya begitu ya. Kalau kita ingin menjadi penulis tentu harus belajar baca. Banyak baca itu bakal menambah referensi. Apalagi bicara tadi Suci juga mengatakan kita harus memiliki banyak sudut pandang, baik yang tidak maupun yang iya. Kita juga harus berdiri di berbagai sisi itu untuk melihat mana yang kita ambil lebih baik untuk kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi biar kita adil di situ kira-kira. Iya. Dan hal itu pasti bakal terjadi jika kita konsisten ada di situ. Tapi karena menulis itu bukan perkara 1-2 tahun loh belajarnya, tapi perkara bertahun-tahun lamanya. Tapi kan kita bisa lihat banyak seminar yang mengatakan trik-trik menjadi penulis. Iya, tapi nggak. Dan kalau menulis pun kan nggak sulit-sulit amat. Banyak tuh penulis di Facebook tiba-tiba jadi penulis. Iya, apalagi kalau tiba-tiba hujan, pasti banyak penyair dadakan. Apalagi hujan. Nah, kalau bicara hujan tadi, kita kan kalau nulis itu kan bercerita situasi dan kondisi. Itu dari sudut pandang dia sedang menulis tentang perasaannya sendiri, tentang dirinya sendiri. Mungkin waktu itu emang diri dia sendiri itu sedang merasakan apa mungkin kekacauan dalam pikirannya, dalam hari-harinya, lalu apa dia menulis. Tapi kalau memang sejatinya kita sudah belajar gimana kita menulis itu dan kita mencintai menulis itu sendiri, bukan cuma saat hujan aja kita bisa menulis, tapi kapanpun kita bisa menulis. Yang penting kita udah membuka diri kita. Dan saat kita sudah membuka diri kita, di situ juga kita sudah membiarkan inspirasi masuk dari mana saja ke sisi diri kita. Bicara penulis, katakanlah tadi Suci menyinggung 2 tahun prosesnya, bukan 2-3 tahun, masih cukup panjang. 10 tahun. 10 tahun malah kalau Suci dari SMP sudah mulai menulis. Bagaimana memotivasi yang lain ingin belajar tapi ketahui kenyataan menulis itu butuh waktu yang panjang. Apalagi banyak orang sekarang kan butuh instan, butuh cepat ingin jadi seorang penulis. Bagaimana mensiasati itu? Trik-trik yang demikian, trik yang seperti apa harus ditawarkan? Kayaknya kita cuma perlu bilang ke mereka, ikutin naluri. Kalau memang menurut naluri kamu ingin menulis, silakan. Dan disitulah prosesnya kamu belajar gitu. Seorang pernah bilang katanya orang yang menulis itu cenderung lebih tenang. Dan saya sebelumnya nggak pernah terpikir, tapi karena ada yang bilang kayak gitu, saya jadi berpikir, oh ya mungkin dulu sebelum saya menulis, saya jadi orang yang tidak kayak apa yang mau dibilang, apa yang mau difikirkan, ya udah keluar aja gitu. Tapi setelah kita ketemu sama passion kita sendiri, kita dalami itu, kita berada di jalan itu, kayaknya kita lebih terarah gitu. Kayak gitu juga kalau memang ada orang-orang yang mau menulis, kayak anak-anak SMA. Sekarang kayak anak-anak SMA, bahkan anak-anak SMP, mereka kayak lebih mudah membentuk komunitas penulisan sendiri gitu, yang hanya
ada di Instagram atau Wattpad atau media sosial lainnya, mereka bisa membentuk itu dengan mudah, dan itu adalah satu perkembangan kan gitu. Bahwa mereka bisa menulis dengan sesederhana itu, mereka mencari teman-teman mereka membentuk itu. Cuman yang tinggal apa ya, konsistennya aja. Tinggal mau seberapa jauh tuh mereka bawa itu. Ya, karena kalau kita melihat riwayat beberapa penulis-penulis itu kan, selain dia ingin menulis, dia harus bersahabat dengan pustaka. Dia harus sering ke pustaka. Nah, anak-anak sekarang kan bisa mengakses lebih mudah, download buku juga sudah semua. Nah, termasuk alun-alun Jingga juga sudah tersedia di marketplace, bisa langsung pesan di marketplace kan begitu kira-kira. Jadi saya tuh pernah baca ya, katanya kalau orang yang banyak menulis tapi jarang membaca itu seperti orang yang banyak bicara tapi tidak ingin mendengarkan gitu. Jadi baca, ikro. Iya, benar. Maka kalau kita melihat Iqra tadi, kita bacalah. Allah saja menurunkan ayat pertama kepada Rasul, ya Iqra, bacalah. Dan konteks baca itu juga luas. Jadi juga bukan membaca sebuah tulisan, tapi membaca seluruh yang ada, masalah segala macam, kan begitu. Nah, penulis di sini yang pengen abang tahu nikmatnya menjadi seorang penulis itu di mana? Ini terlepas daripada benefit. Kita tidak bicara benefit, nikmatnya menjadi seorang penulis di mana kira-kira? Nikmatnya itu kayak kita lebih gini, kembali ke naluri ya. Mungkin memang satu hal yang sangat-sangat spesial, kita sampai nggak tahu di mana indahnya gitu. Kembali ke naluri. Ada yang bilang kalau mata bisa dibohongi, telinga bisa dibohongi, bahkan perasaan pun bisa berbohong, tapi naluri enggak. Nah, saat kita udah tahu kalau kita di situ, kadang gini, saat kita ngerjain sesuatu yang kita suka, walaupun itu numpuk dan banyak, kita nggak merasa pusing, nggak merasa stres, nggak merasa sakit. Tapi saat kita ngelakuin satu hal yang sederhana dan itu hal yang tidak kita sukai, hal yang bukan bidang kita sendiri, kita pasti bakal merasa pusing. Mungkin itu nikmatnya menjadi penulis, itu nikmatnya berada di bidang sendiri kayak gitu. Dan saya percaya sih sebenarnya orang-orang cerdas itu cuman orang-orang yang berada di jalannya sendiri aja, dan nggak ada orang-orang yang nggak pintar, yang ada cuma orang-orang yang tersesat gitu. Mereka nggak ada di jalan mereka sendiri. Kalau mereka ada di sana, mereka juga pasti bakal sama. Jangan ikut-ikutan. Harus punya melihat kemampuannya, melihat senangnya di mana. Nah, Suci di sini senang di dunia penulisan. Beberapa karya juga abang pernah melirik. Jadi kalau kita bilang Suci pernah menulis sebuah novel, dan kawan-kawan juga bisa pesan di marketplace, yaitu Alun-Alun Jingga, yang isinya banyak sekali yang bisa kita petik hikmah, dan isinya juga dalam beberapa bulan terakhir ada satu film yang digarap oleh anak-anak kreatif di Kota Langsa, yaitu film Awang. Suci juga penulisnya. Iya, waktu itu saya sebagai penulisnya juga ditemani sama beberapa orang yang ada di dalam divisi kepenulisan itu sendiri, dibantu sama mereka, dan alhamdulillah jadi. Karena pengen ini aja sih, kayak belajar. Seorang pernah bilang sama saya, ayo nulis apa aja, jangan cuma puisi, cerpen, novel, tulis apa aja. Jadi kayak saat kita punya lebih banyak teman dan lebih mendengar banyak pengalaman, lebih melihat banyak keadaan, itu peluang kita untuk lebih banyak belajar gitu. Dan di situ saya rasa yaudah, pelajarin ini, bismillah. Ya alhamdulillah berjodoh sama mereka, ketemu, dan mereka juga mengajarkan banyak hal, pasti banyak sekali. Dan saat itu berarti kita juga harus menyampaikan di sini, penulis itu bukan konteksnya hanya cuma nulis novel, cerpen dan puisi. Dia bisa merambah ke hal lain, terutama perfilman.
kalau nggak ada penulis, macam mana skenario nya bisa jalan kan? Dialog-dialog yang ingin disampaikan dalam film itu mau disampaikan ke ke penontonnya, penikmatnya nanti. Maka dialog itu sangat penting dalam sebuah film, dan itu bersumber dari seorang penulis. Lain halnya karya-karya lain juga. Suci pernah menulis karya-karya selain novel. Tadi ada film, juga ada naskah-naskah teater. Ya kalau 2018 ya, saat itu naskahnya berjudul Negeri Kabut. Kayak lari nih genrenya. Iya. Kalau dari novel ini masih berkutat dengan asmara, romantika. Nah, di awal juga saya melihat seperti bercerita tentang ruang lingkup pribadi, kemudian keluarga, terus asmara. Ini tiba-tiba kok genrenya lebih meluas lagi nih. Nah, waktu itu kayak kita memang dikelilingi sama orang-orang yang kreatif kali ya. Dan pemikiran-pemikiran besar mereka seperti nular ke kita. Nah, saat itu emang waktu itu kalau boleh sedikit cerita, emang waktu itu lagi cari naskah teater, dan sore itu juga. Terus nggak dapet yang bagus, terus bilang ke ketua pelaksananya, ya udah nanti malam saya yang bikin, besok saya kasih. Dan malam itu juga dalam waktu 1 malam, alhamdulillah 1 naskah teater itu selesai berkat bicara sama seseorang yang rasanya emang bisa menginspirasi gitu. Jadi tipsnya, saat kita merasa benar-benar buntu, benar-benar nggak bisa menulis dengan bagus, benar-benar nggak bisa berkarya dengan bagus lah untuk ruang lingkup pengkaryaan yang luas, jangan dipaksain dulu. Ngomong sama orang yang kita rasa menginspirasi, pergi ke tempat yang ingin didatangi, relax dulu, duduk tenang, ngobrol dulu. Inspirasi itu bakal datang dari mana aja kok, tergantung bagaimana cara kita membuka diri. Kalau diri kita sendiri tertutup, itu inspirasi nggak bakal datang. Pokoknya buka diri, buka pemikiran, inspirasi bakal datang aja. Bakal datang. Jadi kalau sering-sering duduk sendiri bahaya juga. Dia harus sering duduk-duduk dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang bisa berbagi ilmu. Karena dia dalam penulisan kan ada tahapan observasi, ada tahapan penelitian yang harus dilakukan. Jadi ya penelitian itu juga bisa dari sharing, dari pengalaman-pengalaman, kan begitu ya. Nah, saya juga di sini melihat potensi penulis sebenarnya besar ruang lingkupnya. Karena ada satu hal yang perlu disampaikan, pentingnya hadir penulis di sebuah komunitas kah, sebuah daerah kah, atau sebuah negara. Nah, dulu kita tahu lah ini Aceh. Aceh itu memiliki sejarah yang panjang. Tapi banyak sekali catatan-catatan sejarah itu ditulis oleh orang-orang luar negeri. Padahal di balik itu banyak sekali yang perlu diangkat kisahnya. Banyak cerita-cerita lainnya. Ini ada satu kebiasaan, enggak menulis. Sehingga sejarah itu 10, 20, 30, 50, 100 tahun ke belakang itu hilang. Dan tidak ada lagi. Dan ini pernah terjadi. Maka saya juga berpikir, inilah kita hadirkan seorang Suci di sini untuk meyakinkan bahwasanya penulis ini penting kehadirannya. Karena hasil tulisan itu akan abadi. Iya benar. Gitu loh, abadi di duniawi kan gitu, dan akan dikenang dan akan menjadi catatan yang akan dibaca oleh orang-orang yang akan masa depan kan gitu, yang akan ada di masa depan. Dan ini pernah terjadi di kita gitu loh Suci. Dalam konteks ini Suci melihat sisi penulis itu sehingga Suci menilai hobi ini ataupun jiwanya Suci jatuh ke penulis. Apa motivasi Suci saat itu? Sepertinya kita tuh hanya menjalani apa yang kita suka gitu. Sampai sakingan kita sukanya, kita lupa berharap. Kita lupa berharap kalau suatu saat saya ingin ngerbitin buku ini, saya ingin bestseller, saya ingin
diangkat menjadi sebuah film. Saking kan kita asyiknya dalam berkarya, kita sampai lupa untuk berharap yang sebegitu besar. Jadi sepertinya kalau orang tanya motivasi segala macam, memang hal-hal yang sempurna itu nggak bisa dijelasin kayak gitu. Hal-hal yang datang dari hati, orang-orang yang berkarya dari jiwa dia yang paling dalam. Nah, Seperti apa gitu mau dijelasin gitu. betul. Kayak ada orang nggak suka duren, disuruh sama orang suka duren. Iya. Dia nggak bisa jelasin enaknya duren karena dibantah sama orang nggak suka duren. Iya. Kan begitu. Jadi ya memang seperti itu. Memang susah untuk dijelaskan mengapa bisa suka menulis, mengapa bisa jatuh cinta segala macam pada kepenulisan. Memang hal yang datangnya dari hati, dari naluri, memang sulit sekali untuk diurai. Seperti kesempurnaan yang sangat nyaris sempurna, nyaris tak ingin dibagi, seperti nyaris memang iya nggak bisa diurai ya. Memang seperti itu dia gitu. Karena orang-orang terhadap satu kesenangan, terhadap satu kecintaan, kan mereka bisa lihat dari actionnya kita, dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang dijelaskan kayak gitu. Iya. Nah, karena abang tahu posisi Suci hari ini kan memiliki terdaftar, bukan terdaftar lah, punya program seminar web seminar. Iya, web seminar. Nah di sini kan Suci ingin menularkan nih kepada teman-teman yang ingin menulis. Ya, jadi sebenarnya memang satu perkembangan yang bagus sekali ya, anak-anak SMA, anak-anak SMP, dan mereka memang rata-rata anak-anak sekolah seperti memang semua sih, karena belum pernah ketemu sama yang seusia saya gitu. Mereka pasti cenderung lebih muda. Kayak yang saya bilang tadi, mereka bisa membentuk satu komunitas penulisan, lalu hadir di Wattpad atau medsos, dan mereka bisa melakukan webinar bersama penulis ini dalam waktu satu minggu ini, bahkan seminar penulisan akbar bersama banyak penulis. Dan itu hanya dari WhatsApp atau dari Google Meet gitu. Jadi memang sudah berkembang gitu. Dan kita yang mereka mintai tolong, Kak, kita mau kayak gini, mau ngundang kakak, dengan senang hati bisa berbagi. Iya betul lah. Berarti kan ada semangat yang luar biasa ya di sana. Bahwasanya mereka sangat agresif untuk belajar menulis dan menjadi seorang penulis. Nah, kita kembali ke alun-alun jingga tadi. Karena sedikit kutipan saja itu saya menarik di sana. Sebenarnya alun-alun jingga ini sekilas saja lah. Alun-alun jingga ini sebenarnya bercerita dinamika asmara yang seperti apa? Dinamika asmara yang memang sepertinya nggak bisa sama-sama kayak gitu. Nggak bisa sama-sama, endingnya set ending berarti. Endingnya spoiler dong. Ya endingnya di situ set ending. Tapi di situ penulis sendiri berusaha ingin menyampaikan bahwa setiap orang bisa survive gitu, setiap orang bisa bertahan atas apapun, baik itu dalam segi asmara, kehidupan, pekerjaan, kemanusiaan, apalagi setiap orang bisa berpengaruh untuk siapapun dan bisa bertahan atas apapun gitu. Tapi kan banyak orang bilang orang nggak bisa bohong dengan tulisannya. Ya. Karena gini loh. Saya juga pernah menulis. Jadi saya menulis sesuatu karya, sebenarnya itu sudah menggambarkan kejenuhan saya pada satu keadaan. Itu pikiran saya. Jadi saya menulis sesuatu itu karena saya jenuh melihat itu, dan saya nggak tahu harus bilang sama siapa. Sehingga saya menulis. Oke. Saya pernah dulu nulis cerpen di tahun 2018 entah 2019. Dan waktu itu cerpen itu berangkat dari pikiran saya yang jenuh juga gitu. Tapi berusaha untuk tidak serta-merta menggambarkan kalau saya jenuh atas sesuatu. Waktu itu memang lagi memperingati hari reformasi. Jadi waktu itu saya menulis berdasarkan sudut pandang orang gila. Nah, waktu itu cerpennya judulnya kalau nggak salah
membungkam diam, sudah diam dibungkam lagi kayak gitu. Nah, setiap orang bisa menulis berdasarkan apa yang dia rasakan, tapi bagaimana dia meracik itu kembali gitu, meracik itu kembali agar tidak terlihat ini yang dirasakan penulis, ini yang penulis pikirkan. Tetap harus ada racikan-racikan lain yang membuat itu terasa berbeda gitu. Biar lebih menarik. Jadi nggak ego di situ iya, gitu. Jadi nggak melulu menggambarkan kita ya. Artinya di sini banyak yang bisa kita dapat dari seorang suci. Menjadi penulis itu banyak nikmatnya yang tidak bisa dibayangkan bagaimana menjelaskan itu semua. Perlu orang semua tahu bahwasanya di sini di depan saya ini sudah jelas Alun-Alun Jingga itu harus segera dibaca. Karena saya ada baca sekilas pun dari kawan-kawan juga bilang ini menarik buku novelnya, dan saya sempat baca karena mungkin waktu baca juga lagi sibuk, jadi bacanya ya cepat-cepat kan gitu. Karena setiap kata-kata yang ada di Alun-Alun Jingga itu penuh makna di situ. Jadi kita memang betul-betul harus pelan-pelan bacanya. Ya, orang-orang bakal bilang kalau baca tulisan Suci Aryani harus diulang-ulang, harus dipahami. Bahkan saat dalam naskah sendiri pun saya merasa kalau naskah yang saya tulis ini sepertinya cenderung membuat pemain ini kesulitan dalam melafalkan kalimat yang saya tulis gitu. Dan karena saya lihat kan saat mereka ngomong gitu, jadi saya takut sendiri gitu, ini kenapa ya, ini apa yang salah ya gitu. Dan saat ditanya ya mereka jawabnya ini bukan hal yang biasa ada dalam kosakata keseharian gitu. Dan ya kadang bingung mau gimana, itu adalah itu karakternya saya sendiri dalam menulis gitu. Dan mungkin memang di situ harus lebih banyak belajar lagi supaya bisa mengolah itu jadi lebih ringan gitu. Kayak gitu. Karena kan memang kalau kita bicara kosakata tadi ya, ini kita bicara kosakata. Emang kosakata yang ada di Suci ini dari beberapa karya yang saya baca punya Suci juga. Memang betul-betul saya juga harus betul-betul mempelajari isi dalamnya gitu. Berat-berat semua, bukan berat kilo ya, berat kali untuk dimaknai. Jadi dia multi di situ malah. Karena saya sendiri juga pernah novelnya itu ditolak dan email dari penerbitnya itu bilang bahasanya terlalu indah. Itu rasanya aduh gimana nih Itu kenyataan tuh loh. Iya serius, ini kenyataan. Dan itu kenyataan, maksudnya memang itu kenyataan. Iya, kenyataan. Saya juga harus mengakui itu. Bagus banget, redaksinya itu indah-indah semua. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai itu kita keambil satu kutipan saja di Alun-Alun Jingga itu untuk kita pasang, misalkan mau apa namanya ya, menggoda kan, lagi gombal, gul. Oke, kembali ke cerita tadi itu bagaimana kira-kira waktu itu dia bilang terlalu indah. Iya. Narasi dalam tulisan Anda terlalu indah, terlalu bermakna, rasanya ditolak karena terlalu indah. Itu seperti oke. Ya ampun ini oke, belajar lagi. Itu sekitar berapa ya? Satu atau 2 tahun yang lalu kayaknya. Tapi kan memang harus indah kan, biar ini juga bisa tampil beda. Ya, tapi dari setiap penerbit itu memang ada persyaratannya masing-masing gitu. Kan setiap penerbit punya seleranya sendiri. Dan mungkin seorang pernah bilang gini, mungkin apa yang kita kirim ke satu tempat itu bukan karena apa yang kita kirim tidak bagus, tapi karena memang mereka punya pakemnya sendiri. Iya, benar. Seperti apa gitu. Dan mungkin memang kitanya aja belum ketemu sama tempatnya kita sendiri mau di mana gitu. Betul sekali, memang itu betul. Kalau Mas sepakat kayak gitu. Jadi ada kalanya memang kita punya satu pola atau pemikiran atau sebuah karya yang memang tempat yang kita sajikan itu, tempat itu memang orang-orang di dalamnya nggak sanggup untuk melihat isi dari apa yang kita sajikan. Terutama ya seperti tadi, misalkan tulisan-tulisan Suci ini ada tantangannya kan untuk bagi orang-orang yang mungkin
Wah, berat-berat kali. Tapi orang yang udah paham, dia akan mengalir terus. Orang yang paham itu dan mengerti, dia akan menikmati. Ini asik ini. Suci seperti mengajak. Alun-alun jingga itu, salah satu kerabat saya juga mengatakan, ketika membaca alun-alun jingga, kita kayak diajak masuk dalam itu. Kita kayak melihat situasi dan kondisi yang dibangun oleh tulisan itu. Dan itu susah dan tidak mudah untuk semua orang bisa sampai di level itu. Sebenarnya itu yang ingin diciptakan oleh penulis alun-alun jingganya sendiri gitu. Satu energi di mana saat seseorang selesai membaca alun-alun jingga, entah dia bisa memotivasi orang lain, apalagi dia bisa memotivasi dirinya sendiri gitu. Bahkan saat orang baca tulisan saya, mereka bisa repost atau apa segala macam, itu kan berarti kita sudah menularkan satu energi sendiri terhadap mereka. Dijadikan snap ya kan, dijadikan kutipan di snap WA-nya, di snapgram. Itu actionnya mereka, itu yang mereka lakukan. Tapi yang ada dalam diri mereka kan, mereka mungkin merasa terhibur atau merasa tersembuhkan, termotivasi gara-gara satu tulisan gitu. Itu lewat fase belajar seorang suci sehingga tulisan-tulisan suci ini kaya dengan maknanya gitu. Atau memang ini muncul sendiri gitu? Enggak, itu proses belajar yang seperti saya bilang, saya dari SMP. Itu dari SMP memang udah kayak perwakilan sekolah, lomba cerpen gitu. Emang dari dulu nulisnya cerpen, tapi bacanya puisi. Bacanya antologi puisi, tapi nulisnya cerpen gitu. Dan saya nggak tahu kenapa tuh, saya emang suka sekali sama novel-novel tahun 70-an, 80-an. Semakin kuning itu lembarannya, semakin berharga. Iya, itu kenyataannya. Nah, kalau saya mau bilang itu punya gaya-gaya masa lampau kan nggak mungkin. Jadi dulu itu kan karya-karya dulu itu memang memakai kiasan-kiasan yang maknanya tuh enak-enak kali. Jadi kalau mau ngatakan kaulah rembulan bintangku dan segala macam, kan begitu. Itu kan di edisi lama, dan itu bukan saja di novel suci, juga ada di film. Di film dulu itu dialog-dialog filmnya yang tahun-tahun 1970-an ke bawah itu enak banget suci. Nah, enak sekali. Beda dengan film sekarang. Nah, orang tersuges ke sana mungkin suci. Tetap semangat. Pertahankan ritme itu suci. Jangan maksudnya gini, dengan karya tulis suci jangan berubah dengan gaya suci. Tapi bagaimana menyesuaikan kali ya. Dan mencari tempatnya sendiri gitu. Nah, kadangkala ada di sana, di luar sana sedang ingin menjadi penulis suci. Apa yang bisa Suci sampaikan pesan semangat untuk dia? Saya kayaknya cuma mau bilang kalau menulis itu adalah proses ya, pembelajaran dari tahun ke tahun. Kita udah bisa ini, kita udah ngedapetin ini, dan menulis udah mempengaruhi diri kita terhadap ini. Saya cuma bisa bilang jangan berhenti menulis kalau memang nalurinya ingin menulis gitu. Caranya apa? Kalau misalnya udah bosan nulis, banyak baca, banyak berdiskusi sama orang-orang yang kalian rasa menginspirasi gitu. Karena kita juga perlu suntikan-suntikan dari orang-orang yang selalu mendukung kita gitu. Saya memang suka sering bilang kayak gitu sih di akhir webinar kepenulisan. Itu hampir setiap minggu sekali? Atau sebulan sekali? Atau rutin? Enggak sih, tergantung berapa sering mereka minta tolong gitu. Tergantung berapa sering mereka menghubungi. Kan memang satu komunitas sendiri yang mencari penulis-penulis untuk bisa mengisi seminar gitu. Intinya belajar, berproses dalam menulis itu sendiri. Karena yang penting kita belajar aja dulu. Kita nggak tahu entah di tahun berapa, entah di karya yang mana Tuhan akan mengangkat karya kita, mengangkat nama kita. Yang penting jangan tinggalin gitu. Ya, konsisten. Konsisten. Komitmen. Lanjut terus. Ya, terima kasih untuk Suci atas waktu dan kesempatannya. Banyak yang kita gali dari seorang Suci, dari pengalamannya, terus dari karya yang telah tersaji hari ini.
yaitu Alun-Alun Jingga, dan kalau nggak salah bakal ada karya terbaru ya. Ya, insyaallah. Segera launching ya. Doain, amin. Ya, dan kita terus mendoakan Suci sukses. Jangan pernah berhenti menulis, karena penulis itu penting, seperti yang saya katakan tadi, penting sekali. You are the legend of the people, girl. Ya girl, kayak enak. Kalau untuk laki kan you are people legend man. Kalau perempuan bagaimana bahasanya? You are the legend of people, girl. You are the legend of the people, girl. Alright, thank you so much. Thank you. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.